Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam Filipi 1 ayat 3 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, ada cerita lelucon seperti ini. Dalam sebuah desa, ada dua orang calon kepala desa yang sama-sama populer dan memiliki pendukung yang sangat militan. Ketika dilakukan pemilihan kepala desa, kedua calon kepala desa ini mendapatkan suara yang sama, yaitu masing-masing 100 suara. Karena suara masih sama, maka panitia pemilihan sepakat untuk mengadakan pemilihan ulang untuk kedua kalinya. Dan setelah penghitungan suara, ternyata hasilnya tetap sama. Kemudian penduduk desa sepakat untuk melakukan pemilihan ulang untuk ketiga kalinya. Dan setelah dilakukan penghitungan suara, hasilnya tetap sama. Kemudian pemilihan dilakukan lagi sampai yang kelima kali. Dan hasilnya tetap sama. Akhirnya masyarakat desa kelelahan dan frustasi. Karena belum ada kepala desa yang terpilih. Setelah itu, masyarakat datang kepada pendeta dan memberikan hak dan otoritas kepada pendeta untuk memilih di antara kedua calon kepala desa itu. Kemudian Bapak Pendeta itu menyuruh kedua calon kepala desa ini untuk maju ke depan. Kemudian Bapak Pendeta bertanya kepada mereka berdua. Kata Bapak Pendeta, menurut kalian, siapakah perempuan yang paling cantik di desa ini? Calon kepala desa A menjawab seperti ini. Menurut saya,
perempuan yang paling cantik di desa ini adalah istri saya. Walaupun sekarang dia tidak seperti anak gadis dulu, tapi dialah yang paling cantik. Kemudian Bapak Pendeta bertanya kepada calon kepala desa B, menurut kamu siapa perempuan yang paling cantik di desa ini? Dengan cepat dia menjawab, istri tetangga saya, Pak. Istrinya masih muda, kulitnya putih, rambutnya panjang, tubuhnya juga panjang dan bodinya langsing. Lalu Bapak Pendeta berkata, kamu kalah. Kamu tidak cocok jadi pemimpin. Sebab kamu tidak berfokus pada apa yang kamu miliki, pada istrimu. Tetapi kamu malah fokus pada istri orang lain. Pemimpin seperti kamu akan berpotensi membuat keonaran di desa ini. Maka kata pendeta, yang terpilih adalah calon kepala desa A. Sebab dia bersyukur atas istrinya. Sebab seperti itulah pemimpin yang arif dan bijaksana. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu pelajaran yang berharga dari calon kepala desa A ini. Dia mengatakan istrinya adalah yang paling cantik. Tetapi pada faktanya, apakah istrinya yang paling cantik di desa itu? Belum tentu. Sebab masih ada gadis-gadis muda yang pasti lebih cantik secara fisik. Namun kenapa dia mengatakan istrinya yang paling cantik? Disinilah rahasianya. Dia melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Dan dia merasakan apa yang tidak dirasakan orang lain. Bagi dia, kasih sayang istrinya melebihi kecantikan fisik semata. Dan itu yang membuat dia dengan yakin mengatakan bahwa istrinya yang paling cantik. Yang kedua, dia adalah orang yang bersyukur. Dia menerima istrinya apa adanya, dengan segenap kekurangan dan kelebihan. Sebab dia juga sadar, sebagai seorang suami, dia juga memiliki banyak kekurangan. Pada zaman sekarang ini, inilah termasuk salah satu penyakit dalam hidup orang Kristen. Banyak orang Kristen tidak sanggup mengucap syukur dalam hidupnya. Walaupun sudah memiliki banyak hal, tetapi hidupnya terus bersungut-sungut. Terus merasa kurang dan kurang. Terus mencari-cari kekurangan orang lain dan kekurangan pasangannya. Tidak ada kata syukur dalam hidupnya. Tidak ada rasa ucapan terima kasih dalam hidupnya. Yang dia lihat hanyalah kurang-kurang dan belum seperti apa yang dia harapkan. Oleh sebab itu, di wajahnya tidak ada sukacita. Yang ada hanya wajah sungut-sungut, kekhawatiran, dan kegelisahan. Sebab saudara-saudara harus ingat bahwa hanya orang yang bersyukurlah yang sanggup bersuka cita. Kamu tidak akan pernah bisa bersuka cita dalam hidupmu ketika kamu tidak bisa bersyukur di dalam hidup. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan hari ini, kita akan melihat dengan jelas bagaimana rasa syukur Paulus itu yang melimpah di dalam hidupnya. Paulus itu bersyukur kepada Tuhan karena persekutuan jemaat di Filipi yang begitu erat. Sejak mereka menerima Injil, mereka setia di dalamnya. Mereka sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Apa yang membuat mereka setia dalam persekutuan mereka? Karena Paulus menyadari itu semua karena pekerjaan Tuhan atas mereka. Mereka izinkan hati mereka dipimpin oleh Tuhan. Sehingga persekutuan mereka hidup di dalam Tuhan. Paulus tidak melihat semua itu karena pekerjaannya. Tetapi semata-mata itu adalah pekerjaan Tuhan. Jemaat bertumbuh dengan baik. Jemaat mengenal Tuhan dengan baik. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan.
maka tidak ada alasan bagi Paulus untuk menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Sebab dalam pekerjaan Injil, semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang merasa berjasa di dalam pelayanannya. Maka tidak jarang hamba-hamba Tuhan menjadi sombong rohani. Dia melihat semua keberhasilan yang dia lakukan itu adalah karena pekerjaannya. Padahal semua itu adalah keberhasilan yang dia miliki, itu adalah karena Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Maka saat ini kita perlu berefleksi untuk melihat diri kita. Bahwa sesungguhnya yang kita alami, keberhasilan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun, itu semua adalah karena pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang harus kita syukuri. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur itu adalah lawan kata dari sombong. Orang yang bersyukur berarti menyadari bahwa semua yang ada dalam hidupnya adalah pekerjaan Allah. Sedangkan orang yang sombong adalah orang yang lupa dan orang yang tidak sadar bahwa yang terjadi dalam hidupnya adalah pekerjaan Allah. Dia melihat itu semua pekerjaannya, sehingga dia menyombongkan diri. Maka hari ini penting bagi kita untuk belajar bersyukur, seperti syukur Paulus kepada jemaat Filipi yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Memang kalau kita melihat hidup Paulus ini sangat luar biasa. Saat tersiksa, saat terpenjara sekalipun, Paulus itu dapat bersyukur, dapat bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Paulus itu sungguh memiliki pengertian yang dalam akan Kristus. Dia sungguh mengenal Kristus itu begitu dalam. Sehingga dalam hidupnya, dalam setiap kesulitan yang dia alami, dia mampu berkata syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam teks ini kita melihat sebagai buah syukur Paulus, dia mengharapkan agar jemaat Filipi itu memiliki kasih dalam diri mereka yang melimpah, dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian. Dia mengharapkan dan mendoakan dengan sukacita agar jemaat itu melimpah dalam pengetahuan yang benar. Sebab apa? Karena itulah pedoman bagi mereka untuk memilih dan membedakan yang baik dan buruk. Dengan pengertian yang benar akan kebenaran, hidup mereka akan tetap kudus, tidak bercacat menjelang kedatangan Kristus. Penting bagi kita hari ini dalam memasuki minggu-minggu Advent ini untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka itulah yang mendorong kita akan tetap hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela saat kita menanti kedatangan Kristus. Sebab ketika Kristus itu datang, hanya orang-orang yang setialah yang akan mendapatkan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.